Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Fakira Kauli dari kelas 04. Perkenalkan, saya Dia Juliani dari kelas 4704. Istilah GPU atau yang biasa disebut dengan Graphic Processing Unit dicetuskan oleh Sony dan dipakai untuk merajuk GPU Sony yang dipakai dalam konsol PlayStation dan didesain oleh Toshiba pada tahun 1994. Istilah ini dipopulerkan oleh Nvidia pada tahun 1999 yang memasarkan GeForce 256 sebagai GPU pertama di dunia. IBM adalah suatu perusahaan yang pertama kali mengenalkan GPU pada tahun 1887. Dan pada saat itu fokus utama IBM dalam mengembangkan GPU yaitu untuk diimplementasikan pada seri komputer PS2. Dan pada waktu itu juga GPU masih berfokus pada display gambar dan karakter teks. GPU juga awalnya dikembangkan untuk menangani tugas-tugas grafis dalam permainan komputer dan aplikasi multimedia saja. Namun dengan seiring waktu, GPU berkembang menjadi lebih luas dan signifikan. Pengertian GPU. GPU berasal dari singkatan Graphic Processing Unit atau unit pemroses grafis adalah sirkuit elektronik khusus yang dirancang untuk keperluan display. GPU memastikan video dan gambar di monitor komputer dapat ditampilkan dengan baik. GPU juga memiliki fungsi. Fungsi pertama dan utama pada GPU adalah untuk memasukkan grafis pada komputer, kemudian memprosesnya untuk ditampilkan pada layar monitor dengan kualitas tinggi. Fungsi GPU lainnya adalah komputasi paralel pada data dengan jumlah relatif banyak. Hardware ini juga memungkinkan untuk melakukan aktivitas dengan banyak data dan software secara bersamaan. Selanjutnya ada beberapa jenis GPU yang umumnya digunakan, termasuk yang pertama ada GPU terintegrasi, GPU diskrit, GPU terdedikasi, GPU terkhusus pada server, GPU terkhusus pada mobile. Yang pertama, GPU terintegrasi terdapat di dalam prosesor utama atau chipset motherboard, umumnya digunakan untuk tugas grafis ringan. Yang kedua, ada GPU diskrit. GPU diskrit itu terpisah dari prosesor utama dan memiliki kekuatan pemrosesan grafis yang lebih tinggi. Digunakan untuk gaming, desain grafis, dan aplikasi berat lainnya. Yang ketiga, ada GPU terdedikasi. GPU terdedikasi yaitu disematkan dalam kartu grafis tambahan yang dapat dipasang di slot pada motherboard. Umumnya digunakan untuk meningkatkan kinerja grafis pada komputer. Yang keempat, ada GPU terkhusus pada server. Digunakan dalam pusat data untuk komputasi paralel dan tugas pemrosesan yang membutuhkan daya pemrosesan tinggi. Ada GPU terkhusus pada mobile, yaitu diadaptasi untuk perangkat mobil seperti smartphone dan tablet, dan memberikan keseimbangan antara kinerja dan efisien daya. Setiap jenis GPU memiliki kegunaan yang berbeda tergantung pada kebutuhan pengguna dan jenis perangkat yang digunakan. GPU atau yang biasa disebut dengan Graphic Processing Unit ini mengalami perkembangan pesat dan mendapatkan perhatian besar dalam berbagai bidang teknologi. Ada beberapa perkembangan terkini, yaitu yang pertama ada performa dan arsitektur baru. Produsen GPU utama seperti Nvidia, AMD, dan Intel terus merilis produk-produk terbaru dengan performa yang lebih tinggi dan arsitektur yang lebih canggih. Misalnya Nvidia memperkenalkan GPU seri GeForce RTX 30 dan AMD memperkenalkan Radeon RX 6000 series. Yang kedua yaitu ada Ray Tracing dan DLSS. Ray Tracing yaitu teknologi yang membuat grafis komputer menjadi lebih realistis dengan mensimulasikan cahaya terus menjadi fokus utama. Nvidia memperkenalkan teknologi Ray Tracing pada GPU mereka dan fitur DLSS atau Deep Learning Super Sampling yaitu digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas grafis. Yang ketiga yaitu ada GPU untuk kecerdasan buatan atau AI. GPU semakin menjadi bagian integral dari komputasi kecerdasan buatan. GPU dengan tensor cores yang dimiliki oleh Nvidia sangat efisien dalam menjalankan tugas-tugas deep learning dan jaringan neural. Dan yang keempat yaitu ada kehadiran GPU di data center. Penggunaan GPU di pusat data atau cloud computing semakin meningkat. GPU digunakan untuk mempercepat pemrosesan paralel dan tugas-tugas intensif komputasi termasuk ilmu data, riset ilmiah, dan simulasi. Teknologi terkini GPU yang selanjutnya yaitu ada penggunaan di bidang khusus. Penggunaan di bidang khusus, GPU juga semakin digunakan dalam bidang khusus seperti rendering film, simulasi fisika, rekayasa otomotif, dan riset bioinformatika.
teknologi terkini GPU juga ada inovasi dalam konsumsi energi. Produsen GPU terus berfokus pada efisien energi, menciptakan GPU dengan performa tinggi namun konsumsi daya yang lebih rendah. Teknologi terkini GPU ada juga perkembangan teknologi memori. Pencapaian teknologi memori seperti penggunaan GDDR6 dan HBM atau High Bandwidth Memory telah meningkatkan bandwidth memori dan kinerja GPU. Yang terakhir ada keberlanjutan dan kepatuhan lingkungan. Dalam ini, produsen juga semakin memperhatikan keberlanjutan dan dampak lingkungan. Beberapa GPU dirancang dengan fitur-fitur efisiensi daya untuk mengurangi jejak karbon. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum.